Siapa sangka, kisah ini akan membawa kita ke sebuah peristiwa mengejutkan. Ketika Putri Nyi Roro Kidul jatuh sakit bukan karena luka di tubuhnya, namun karena rindu yang begitu dalam pada Gus Ikdam, Sang Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul tak menyadari penyebabnya. Namun, ketika Gus Ikdam datang menjenguk, sesuatu yang luar biasa dan tak terduga terjadi. Penasaran? Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Angin berbisik lembut di pantai selatan. Sementara di dasar samudra, tersembunyi di balik tirai mistis yang tak dapat dijangkau oleh mata manusia biasa, berdirilah sebuah kerajaan gaib yang begitu megah, penuh dengan kemewahan. Istana itu tidak terbuat dari batu atau kayu, melainkan dari kilauan mutiara yang membentuk dinding-dindingnya, lantai yang dihiasi kerang serta bebatuan permata yang diambil dari kedalaman lautan terdalam. Cahaya zamrud yang lembut memancar, menyinari setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang tenang dan agung, hanya bisa ditemukan di dunia makhluk gaib. Di singgasana tertinggi, Nyai Roro Kidul duduk dengan kewibawaan yang memancar. Rambutnya yang panjang berkilauan hijau kebiruan, bergelombang seperti ombak yang tak henti bergerak. Matanya menatap jauh ke kejauhan, penuh dengan pikiran yang berkecamuk. Namun di balik ketegasannya sebagai penguasa, ada kegelisahan yang merayapi hatinya. Sesuatu yang telah terjadi di istana ini, sesuatu yang membuat jiwanya tidak tenang. Putri kesayangannya, satu-satunya keturunan yang diharapkan menjadi penerus tahta kerajaan laut, kini terbaring lemah di peraduannya. Sang putri yang biasanya lincah dan penuh keceriaan kini tampak seperti bunga laut yang kehilangan cahaya matahari. Wajahnya yang dulu bersinar seperti mutiara kini tampak pucat. Bibirnya kering dan tubuhnya semakin ringkih seiring waktu berjalan. Sudah berhari-hari ia terbaring di tempat tidurnya yang terbuat dari anyaman rumput laut emas, dikelilingi oleh tirai sutra hijau yang bergerak lembut mengikuti arus air. Meski istana telah memanggil tabib-tabib terbaik dari seluruh pelosok lautan, tak satu pun yang mampu memberikan jawaban pasti tentang apa yang menimpa sang putri. Setiap ramuan yang diberikan, setiap mantra penyembuhan yang dilantunkan, semuanya berlalu tanpa memberikan hasil. Bagaimana mungkin seorang putri kerajaan jatuh sakit seperti ini? Gumam Roro Kidul dengan suara lirih, penuh kegelisahan. Ia duduk di sisi ranjang putrinya, mengusap lembut rambutnya yang kini kehilangan kilauannya. Perasaan pedih yang menyesakkan hatinya begitu asing baginya. Perasaan tak berdaya, seakan ia bukan lagi penguasa lautan yang memiliki kekuatan tak terbayangkan. Matanya menyusuri wajah sang putri yang tertidur lemah. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak sanggup mengeluarkan suara. Waktu terus berjalan, dan kondisi sang putri semakin mengkhawatirkan. Para pelayan istana yang biasanya mengisi ruangan dengan tawa dan cerita kini berjalan dengan wajah penuh kesedihan. Keheningan menyelimuti istana, dan itu bukanlah pertanda baik. Setiap sudut istana terasa sunyi, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggantung di udara. Nyai Roro Kidul mulai mencurigai bahwa penyakit ini bukanlah penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bukan berasal dari dunia fisik semata, melainkan berasal dari perasaan yang tersembunyi di dalam hati sang putri. Namun apa itu? Apa yang bisa membuat putrinya jatuh sakit seperti ini? Jawabannya datang pada suatu malam, saat Nyai Roro Kidul duduk di samping ranjang putrinya, mengawasinya dalam keheningan. Malam itu, air laut di sekeliling istana terasa lebih tenang dari biasanya, seolah menahan napas dalam keheningan yang penuh rahasia. Angin laut berbisik pelan, membawa suara lirih yang nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, dalam tidurnya yang gelisah, sang putri mulai mengigau. Bibirnya yang kering bergerak pelan, dan dari mulutnya keluar nama yang membuat jantung Nyai Roro Kidul berdetak lebih cepat. Gus Ikdam. Suara itu lirih, hampir seperti desahan, namun cukup jelas bagi sang ratu untuk mendengarnya. Nama itu, nama seorang manusia, seorang ulama yang dikenal memiliki kebijaksanaan tinggi, penasihat spiritual yang bahkan dihormati oleh makhluk gaib. Nyai Roro Kidul membeku di tempatnya. Pikirannya berputar liar. Bagaimana mungkin putrinya menyebut nama itu dalam tidurnya? Apa yang telah terjadi? Apa hubungan antara putrinya dan manusia itu? Nyai Roro Kidul menatap wajah putrinya yang masih terbaring lemah. Nama yang baru saja ia dengar dari bibir sang putri membuat hatinya bergetar. Gus Ikdam.
Nama yang bukanlah asing baginya. Ia adalah seorang manusia dengan hubungan khusus dengan dunia gaib, seorang wali yang ilmunya tinggi, dihormati baik di dunia manusia maupun dunia makhluk gaib. Namun bagaimana mungkin putrinya menyebut namanya dalam igauan? Perasaan tak menentu menyelimuti hati sang ratu. Ia mencoba menghubungkan semua tanda-tanda yang terjadi selama ini. Keanehan demi keanehan mulai terasa masuk akal. Sang putri tak hanya sakit secara fisik, tetapi seolah hatinya yang menderita. Dan jika benar penyebabnya adalah manusia itu, maka ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar penyakit biasa. Dengan hati yang dipenuhi tanda tanya, Nyai Roro Kidul akhirnya memanggil salah satu penasihat istana yang paling bijak. Seorang makhluk gaib yang telah mengabdi pada kerajaan selama ratusan tahun. Sosok itu datang dengan penuh penghormatan, bersimpuh di hadapan sang ratu. Hamba mengabdi, wahai Ratu Samudra. Perintah apa yang ingin Paduka berikan kepada hamba? Tanyanya dengan suara dalam dan penuh ketenangan. Nyai Roro Kidul menghela napas panjang. Suara lirihnya bergetar, penuh kegelisahan. Apa yang terjadi pada putriku? Mengapa ia jatuh sakit seperti ini? Dan mengapa ia mengigau menyebut nama seorang manusia, Gus Ikdam? Penasihat istana itu menatap dalam-dalam wajah sang putri yang masih terbaring lemah. Dengan perlahan, ia menutup mata dan mulai membaca doa-doa dalam bahasa gaib, membuka matanya terhadap kebenaran yang tersembunyi. Suasana istana mendalam, berubah hening, seolah seluruh kerajaan menahan napas, menunggu jawaban yang akan terungkap. Setelah beberapa saat, sang penasihat membuka matanya perlahan. Wajahnya memancarkan pemahaman, namun juga ketakutan yang mendalam. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara berat, "Wahai Paduka, penyakit yang diderita oleh putri Anda bukanlah penyakit biasa. Ia tidak terkena racun, bukan pula kutukan dari musuh kerajaan. Penyakitnya adalah penyakit hati, penyakit rindu yang mendalam." Nyai Roro Kidul mengernyitkan dahi, seolah tidak percaya. "Rindu?" gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. "Kepada siapa?" Penasihat itu menelan ludah, kemudian menjawab dengan penuh kehati-hatian, "Kepada Gus Ikdam." Suasana di ruangan istana mendadak semakin dingin, seolah seluruh lautan menahan napas. Nyai Roro Kidul merasakan dadanya semakin sesak. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa putrinya, seorang putri dari bangsa gaib, pewaris kerajaan Samudra, bisa jatuh cinta kepada seorang manusia. Ini adalah hal yang terlarang. Sesuatu yang melanggar hukum tak tertulis antara dunia mereka dan dunia manusia. Namun, kenyataannya telah terbentang di hadapannya. Putrinya tidak hanya menyebut nama Gus Ikdam dalam igauannya, tetapi juga menderita karena menahan rindu yang begitu dalam terhadap sosok manusia itu. Kesadaran itu menghantam Nyai Roro Kidul dengan keras. Kini ia dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, ia adalah seorang ibu yang tak ingin melihat anaknya menderita. Jika kerinduan itu terus dibiarkan, putrinya bisa semakin melemah dan bahkan kehilangan nyawanya. Namun di sisi lain, ia adalah penguasa lautan yang harus memegang teguh aturan yang telah berlaku sejak zaman dahulu. Cinta antara manusia dan bangsa gaib adalah hal yang dilarang, sesuatu yang hanya akan membawa malapetaka bagi kedua dunia. Dengan hati yang berkecamuk, akhirnya Nyai Roro Kidul membuat keputusan. "Panggil utusan terbaik kerajaan," perintahnya. "Kirim pesan kepada Gus Ikdam. Katakan padanya bahwa aku ingin ia datang ke istana." Di dunia manusia, Gus Ikdam sedang duduk dalam tafakur malam itu. Angin berhembus lembut, membawa keheningan yang berbeda dari biasanya. Ia merasakan ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang seolah ingin menyampaikan pesan kepadanya. Matanya terpejam, pikirannya larut dalam doa-doa yang mengalir dari bibirnya. Namun di tengah kehusyukan itu, ia merasakan kehadiran yang asing. Dalam sekejap, suara lirih terdengar di telinganya, seolah ada seseorang yang berbisik dari dimensi lain. "Gus Ikdam." Suara itu bergema, diiringi hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Gus Ikdam membuka matanya perlahan, dan di hadapannya berdiri sosok gaib bercahaya hijau kebiruan, penuh hormat. "Salam sejahtera untukmu, wahai ulama yang dihormati," kata utusan itu dengan suara dalam dan berwibawa.
Aku datang membawa pesan dari Ratu Samudra, Nyai Roro Kidul. Beliau memohon kehadiranmu di istana kerajaan bawah laut. Ada perkara yang mendesak dan tak bisa diabaikan. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bukan orang asing dalam hal-hal gaib. Sejak lama, ia telah mengetahui bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk lain yang keberadaannya tersembunyi dari mata awam. Namun, menerima undangan dari Nyai Roro Kidul adalah hal yang berbeda. Ada sesuatu yang sangat serius di balik permintaan ini. Sejenak, Gus Ikdam menatap dalam-dalam sosok utusan itu. Apa yang membuat sang ratu ingin menemuiku? Tanyanya, meski dalam hati ia sudah bisa menebak jawabannya. Utusan itu menunduk, seolah enggan menyampaikan kebenaran. Namun, ia tahu bahwa Gus Ikdam adalah seseorang yang harus mengetahui segalanya dengan jujur. Putri beliau jatuh sakit, katanya lirih. Dan sakitnya bukanlah sakit biasa. Ia jatuh sakit karena menahan rindu kepadamu. Udara di sekitar mereka seolah membeku. Gus Ikdam terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikirannya. Rindu kepadanya? Gumamnya, bingung. Bagaimana mungkin? Memang, ia sering berdoa di tepi laut, mengingat kebesaran Allah dan keindahan ciptaannya. Namun ia tak pernah merasa memiliki hubungan khusus dengan makhluk gaib, apalagi seorang putri dari kerajaan bawah laut. Aku harus bertemu dengannya, kata Gus Ikdam akhirnya. Bimbinglah aku ke sana, dengan lantunan doa dan restu dari Sang Maha Kuasa. Ia bersiap memasuki dunia gaib. Perjalanan menuju istana Nyai Roro Kidul bukanlah perjalanan biasa. Gus Ikdam menutup matanya, merapal doa-doa yang membuat tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia tengah hanyut dalam gelombang yang tak kasat mata. Dalam sekejap, ia merasakan dirinya berada di tempat yang berbeda. Udara di sekelilingnya berubah, kini dipenuhi oleh aroma laut yang begitu pekat. Ketika ia membuka matanya, di hadapannya berdiri istana megah yang berkilauan di bawah sinar zamrud. Lautan air di sekelilingnya seolah membentuk dinding tak kasat mata, memungkinkan dirinya bernapas seperti biasa meski berada di dunia yang seharusnya tak dapat dijangkau manusia. Para penjaga istana menatapnya dengan rasa hormat yang penuh ketegangan. Gus Ikdam melangkah maju, mengikuti utusan yang membimbingnya hingga ke dalam istana. Di dalam ruang utama, Nyai Roro Kidul telah menunggu. Sang ratu duduk di atas singgasana kristal biru. Matanya menatap Gus Ikdam dengan campuran perasaan antara kewibawaan seorang penguasa dan kegelisahan seorang ibu. Namun sebelum Nyai Roro Kidul sempat mengungkapkan kata-kata apapun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari sisi ruangan, seorang gadis berlari tertatih-tatih, rambut panjangnya melayang seperti aliran air, dan air matanya yang dulu redup kini bersinar kembali. Ia menatap Gus Ikdam dengan ekspresi tak percaya, seolah tak memperdulikan tata krama istana atau keberadaan ibunya di sana. Gus Ikdam, bisiknya dengan suara gemetar. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening. Detik itu juga, penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya seakan lenyap. Ia tak lagi lemah, tak lagi pucat. Senyum tipis mulai terukir di bibirnya. Ia telah sembuh seketika hanya karena melihat sosok yang dirindukannya selama ini. Suasana istana menjadi begitu hening, seolah seluruh lautan menahan napas. Semua mata tertuju pada putri Nyai Roro Kidul yang kini berdiri dengan tubuh tegap. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini berseri-seri. Para pelayan dan pengawal yang sejak tadi menyaksikan kondisi sang putri dengan kecemasan, kini terperangah dalam keheranan. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir kehilangan seluruh kekuatannya bisa pulih hanya dalam hitungan detik? Namun, bagi Nyai Roro Kidul, jawaban keajaiban ini sudah jelas. Putrinya telah sembuh karena kehadiran Gus Ikdam. Tak ada mantra, tak ada ramuan, tak ada kekuatan gaib yang dapat menandingi kekuatan rindu yang terpendam begitu dalam. Putri itu melangkah mendekati Gus Ikdam, matanya berbinar penuh harap. Gus Ikdam, kau benar-benar datang, ucapnya dengan suara gemetar. Ada kegembiraan yang tak bisa ia sembunyikan. Namun di balik itu juga ada kesedihan yang terpendam. Ia tahu bahwa kedatangannya ke dunia ini hanyalah sementara. Jarak antara dirinya dan pria yang dirindukannya masih terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Meski demikian, melihatnya di sini,
Merasakan kehadirannya secara nyata sudah lebih dari cukup baginya. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi bibirnya hanya bisa bergetar, tak sanggup mengungkapkan isi hatinya. Nyai Roro Kidul menatap putrinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia bahagia karena anaknya telah sembuh, tetapi di sisi lain, ia juga diliputi rasa pilu. Ia sadar bahwa takdir di antara mereka mustahil untuk dipersatukan. Dengan suara dalam dan penuh wibawa, ia akhirnya berbicara, "Gus Ikdam, kini aku mengerti penyebab penderitaan putriku. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah cinta yang tak bisa terjadi. Kau adalah manusia, sedangkan kami berasal dari dunia yang berbeda. Ada batasan yang tak boleh dilanggar, hukum yang sudah tertulis sejak dahulu." Kata-katanya tegas, namun ada kepedihan yang tersirat di dalamnya. Sebagai seorang ibu, ia ingin putrinya bahagia, tetapi sebagai penguasa lautan, ia harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia telah memahami sejak awal bahwa perjalanan ini bukan tentang menyatukan cinta, tetapi tentang memberikan ketenangan bagi jiwa yang tengah dilanda kegelisahan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku memahami semuanya, wahai Ratu Samudra. Aku tak pernah berniat melanggar batas antara dua dunia. Namun jika kehadiranku bisa mengobati hati putrimu, maka biarkanlah aku memberikan nasihat kepadanya." Nyai Roro Kidul mengangguk setuju. Gus Ikdam pun berbalik menatap sang putri dengan penuh ketenangan. "Wahai putri, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki. Cinta juga adalah tentang keikhlasan, tentang menerima ketentuan takdir dengan lapang dada. Apa yang kau rasakan adalah anugerah. Tetapi jangan biarkan anugerah itu berubah menjadi belenggu yang menyakitimu. Rindu yang tak terbalas bukanlah akhir dari segalanya. Kau masih memiliki kehidupan, tugas, dan tanggung jawab di kerajaan ini. Jangan biarkan hatimu lemah karena sesuatu yang tak bisa kau genggam." Air mata mengalir di pipi sang putri. Kata-kata Gus Ikdam bagaikan tetesan embun di tengah panasnya bara api di hatinya. Ia mengerti bahwa mencintai seseorang tak selalu berarti harus memilikinya. Dengan penuh kepasrahan, ia menghapus air matanya dan tersenyum. Meskipun hatinya masih terasa berat, ia berkata, "Aku mengerti, Gus Ikdam. Aku akan mencoba mengikhlaskan segalanya." Nyai Roro Kidul pun tak bisa menahan air matanya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, meskipun sulit. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Terima kasih, Gus Ikdam. Engkau telah menyelamatkan putriku, bukan hanya dari sakitnya, tetapi juga dari beban yang ada di hatinya." Gus Ikdam tersenyum, lalu melantunkan doa agar sang putri diberikan ketenangan dalam hidupnya. Setelah itu, ia berpamitan dan dengan kekuatan gaib, ia kembali ke dunia manusia. Namun di kedalaman samudra, seorang putri masih berdiri menatap kepergian seseorang yang telah mengajarkannya arti dari cinta dan keikhlasan. Ia tahu bahwa rindu itu masih ada, tetapi ia telah belajar untuk menerima takdir dengan hati yang lebih lapang. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.